Halo, selamat siang. Selamat datang di podcast Sobat Suara Bangsa atau Sobat Rasa. Diskusi tentang realitas sosial, tantangan kebangsaan di tengah perubahan zaman. Saya, Astuti Familia, akan jadi host kalian untuk memandu ya obrolan yang penting, kritis, dan juga menarik. Hari ini episode 2, tema podcastnya adalah What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Kita akan membahas langkah-langkah yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan Kementerian PU yang lebih baik, lebih kuat dari segi pelayanan, kualitas kerja, dan juga dampak terhadap masyarakat. Nah, untuk bahas tema yang menarik hari ini, kita ada 6 narasumber. Mungkin sebelumnya udah pernah lihat ya di episode 1, cuman ada narasumber baru nih. Jadi kita kenalan dari awal lagi ya, untuk refresh juga. Yang pertama ada Mas Andreas, silakan Mas Andreas, sapa. Halo, selamat siang. Nama saya Andreas dari Direktur SDA Bina OP Atap Irwa. Terima kasih. Iya, narasumber yang kedua ada Mbak Azarin. Halo semuanya, aku Azarin dari Sekretariat Dewan Sumber Daya. Selamat datang Mbak Azarin. Yang ketiga, narasumber kita ada Mbak Dita. Silakan Mbak Dita, perkenalkan. Halo, saya Jaka Dita dari Direktorat Sungai dan Pantai. Oke, yang keempat ada Mas Hafiz. Ya, halo teman-teman. Saya Muhammad Hafiz dari BPSDM. Oke, yang kelima ada Mas Iqbal. Sore semuanya, saya Muhammad Iqbal dari BPSDM. Nah, ini ada narasumber yang baru nih. Silahkan perkenalan dirinya Mbak Ervina. Halo teman-teman, saya Kristina Sari dari Biro Umum. Oke, jadi itu dia nama narasumber kita yang akan membahas terkait tema yang tadi aku sebutkan sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat dari tema tersebut dan kita refleksi bagaimana kondisi bangsa kita saat ini di era yang penuh tantangan, kemudian ada perubahan iklim yang semakin terasa, kebutuhan infrastruktur meningkat, kesenjangan sosial masih ada, dan meningkatnya arus digitalisasi yang pastinya mempengaruhi aspek kehidupan kita. Di tantangan-tantangan tersebut, sebetulnya peran PU di Indonesia tuh kayak gimana sih? Mungkin dari para narasumber ada yang mau menyampaikan opininya. Menurut saya ya Mbak Stuti, Kementerian PU itu ujung tombak pembangunan fisik Indonesia. Kita membangun jalan, jembatan, bendungan, dan rumah rakyat, itu semua bukan sekadar infrastruktur, tapi juga fondasi kehidupan. Di tengah tantangan seperti ketimpangan wilayah, perubahan iklim, dan tuntutan efisiensi, PU hadir untuk menghubungkan desa ke kota, menyediakan air bersih, dan menciptakan hunian yang layak. Peran kita bukan hanya teknis, tapi juga sosial, memastikan setiap proyek memberi dampak nyata bagi masyarakat. Karena membangun negeri bukan hanya soal beton dan baja, tapi soal harapan dan keberlanjutan. Oke, menarik. Jadi poinnya kita tuh bukan hanya teknis, walaupun sering dibilang kementerian teknis ya, tapi juga ada tanggung jawab sosialnya gitu. Nah, kalau berdasarkan masyarakat sendiri, masyarakat eh, harapannya seperti apa sih sebenarnya ke Kementerian PU ini? Mungkin para narasumber ada yang mau memberikan pendapat. Iya, mungkin saya ingin berbagi sedikit gitu ya tentang eh, harapan-harapan atau insight-insight yang saya dapatkan dari sumber-sumber seperti berita seperti itu. Jadi masyarakat sendiri untuk berharap ke Kementerian PU ini ya tentunya karena ujung tombak kita dari segi teknis ya. Ya berharapnya masyarakat itu dari pembangunan yang merata, dari yang tidak hanya terpusat gitu ya, tapi juga ke mungkin daerah-daerah pelosok yang jadi ujung tombak gitu ya di daerah 3T dan semacamnya gitu ya. Dari infrastruktur itu juga akhirnya bisa menghadirkan ini nih apa sarana yang berkualitas dan harapannya tahan lama gitu ya secara manfaatnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Terus juga dari infrastruktur ini harapannya juga bisa
ini nih jadi jawaban yang responsif gitu ya ketika ada bencana alam atau perubahan iklim dan juga mungkin bisa menjadikan sumber gitu ya, sumber kehidupan mungkin dari akses air bersih, sanitasi, terus juga akhirnya ya semua itu harapannya dianggarkan secara efisien, efektif dan juga agar lebih bermanfaat gitu ya di masa depan bagi masyarakat. Dan mungkin juga harapannya secara kinerja gitu ya. Masyarakat berharap juga kita bisa memberikan kinerja yang transparan dan juga bebas korupsi. Mungkin seperti itu sih Mbak Astuti. Oke, menarik. Jadi memang ada beberapa hal yang diharapkan masyarakat ya terhadap kita. Lalu sebetulnya bagaimana eh, tantangan yang dihadapi Kementerian PU saat ini? Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi pengalamannya atau sudut pandang sebagai insan PU. Ya Mbak, aku mau coba kasih insight sedikit yang mungkin terkait dengan tantangan yang dihadapi PU saat ini. Jadi, apa yang disebutkan sama Mas Hafiz tadi sudah sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Nah, harapan-harapan dari masyarakat ini yang menjadi tantangan bagi Kementerian itu. Jadi kalau misalnya dirangkum sedikit tuh, beberapa tantangan yang dihadapi saat ini, yang pertama yaitu terkait ketimpangan akses infrastruktur antar wilayah. Karena adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Contohnya seperti ada akses jalan, air bersih, dan infrastruktur yang lainnya yang layak itu masih belum merata. Dan yang kedua yaitu terkait efisiensi di tengah keterbatasan orang. Teman-teman udah nggak asing kan dengan berita tentang efisiensi akhir ini. Dan juga setiap kementerian itu pasti punya pagu anggaran yang terbatas sehingga dalam memilih proyek-proyek strategisnya, PU juga harus lebih selektif untuk menentukan prioritas pembangunan. Dan juga sampai saat ini itu sudah dilakukan usulan tambahan anggaran untuk bisa memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Nah, tantangan lain yang dihadapi sama PPN itu terkait sama perubahan iklim dan juga tentang kerentanan bencana. Sehingga infrastruktur yang dibangun oleh PU itu harus dirancang secara baik dan bisa tahan terhadap berbagai bencana alam di Indonesia. Contohnya seperti banjir, gempa, dan juga cuaca ekstrim. Nah, daya dukung lingkungan hidup itu juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap proyeknya. Dan yang terakhir itu terkait sama urbanisasi dan tekanan sosial, terutama nih di kota-kota metropolitan. Nah, seperti yang kita tahu, pertumbuhan di kota itu semakin pesat dan pasti menimbulkan tantangan, utamanya dari segi penataan ruang, infrastruktur, dan juga hal-hal lain yang mendukung kelayakan untuk hidup. Sehingga diperlukan tata kelola yang baik untuk mengantisipasi lonjakan urbanisasi. Seperti itu sih, Mbak. Menarik ya, jadi memang ada beberapa tantangan utama untuk Kementerian PU. Yang pastinya tantangan ini nggak akan mudah gitu untuk dilalui. Eh, Perkembangan teknologi sangat cepat, masih ada kesenjangan sosial, belum lagi menjawab kebutuhan infrastruktur, tuntutan pelayanan publik juga semakin tinggi gitu. Nah, kalau dilihat berarti Kementerian PU itu punya peran yang sangat vital ya, karena memang menyediakan berbagai infrastruktur yang menopang kehidupan masyarakat. Kalau tidak ada mungkin bisa lumpuh bahkan ya perekonomian dan juga kehidupan masyarakat. Tapi kalau berhenti di situ, seakan-akan kita dari tadi masih hanya berkutat di apa di cakupan institusi yang besar gitu. Padahal sejatinya kekuatan bangsa itu juga lahir dari individu-individu kan yang saling berkomitmen gitu. Pertanyaannya, sebetulnya apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk membuat Kementerian PU ini menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih kuat dan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang udah dijabarkan tadi oleh Mbak Azarin ini. Ada yang mau berpendapat dari para narasumber? Ya, baik. Jadi kalau tadi Mbak sudah mention bahwa kita setiap individunya punya peran gitu ya. Jadi setiap dari kita memang perlu untuk mengembangkan nilai-nilai dalam diri kita, misalnya nilai pribadi seperti jujur, disiplin, integritas, gitu ya. Dan juga kita nggak boleh untuk berpuas diri, artinya apa yang kompetensi yang kita punya sekarang itu perlu untuk dikembangkan. Apalagi um,
kita juga perlu untuk upgrade diri, baik itu kompetensi teknis maupun non-teknis gitu ya. Dan sekarang caranya banyak banget. Kita bisa belajar secara mandiri, ikut-ikut pelatihan, webinar juga udah banyak, dan juga mungkin sertifikasi gitu. Sehingga kualitas kita juga nggak stagnan di situ, tapi kita bisa berkembang. Dan setiap tindakan kita itu juga perlu untuk mencerminkan dan juga berlandaskan dari nilai Pancasila. Misalnya beriman, bermoral gitu ya, berkemanusiaan, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan juga berorientasi pada kesejahteraan bangsa. Nah, tadi saya udah sebutkan sedikit kita perlu upgrade diri, tapi di sisi lain kita juga perlu untuk adaptif sama perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, khususnya di teknologi, karena teknologi cepat banget berubahnya gitu ya. Misalnya terkait dengan big data dan juga AI, artificial intelligence gitu ya. Dan dua teknologi ini sebetulnya bisa kita manfaatkan sedemikian rupa untuk menolong kita mengoptimalisasi kinerja kita gitu. Misalnya kita bisa pakai kedua tools tersebut untuk menganalisis data yang jumlahnya sangat besar dengan lebih efisien, terus juga lebih tepat gitu ya, dan bahkan juga mungkin bisa kita manfaatkan untuk memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, dari Mbak Ervina berarti poinnya adalah kita itu harus adaptif terhadap perkembangan perkembangan teknologi ya. Tadi juga disebutkan terkait big data, artificial intelligence, yang pastinya jika digunakan dengan baik bisa memberi dampak positif ya terhadap apapun yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan. Dan dalam konteks ini dalam membangun negeri di Kementerian PU gitu ya. Nah, tapi mungkin ada hal yang juga tidak kalah penting. Bukan hanya kita harus bisa teknologi, tapi juga harus ada kolaborasi karena memang dalam membangun suatu bangsa itu eh, perlu adanya kolaborasi antar setiap individu. Eh, Mungkin begitu ya. Nah, betul sekali Mbak Astuti. Jadi kolaborasi ini menjadi kunci sukses dalam pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Kita itu juga harus bekerja baik lintas sektor. Kita itu harus melibatkan masyarakat dan juga kita harus melibatkan pihak swasta. Jadi untuk di masyarakat sendiri, kita harus mengajak mereka untuk berperan aktif dalam upaya perencanaan dan juga upaya implementasi karena mereka yang mendapatkan dampak secara langsung. Sementara untuk dari sektor swasta itu itu bisa untuk menyumbangkan sumber daya dan teknologi yang mereka miliki. Kemudian juga untuk inovasi teknologi dan kolaborasi lintas sektor ini akan menjadi dua kekuatan besar yang nantinya bisa membawa kita semua untuk menuju pembangunan yang lebih maju dan juga berkelanjutan. Oke, menarik memang eh, kalau dalam satu institusi memang dari setiap individunya harus mengembangkan diri dengan poin-poin yang tadi sudah disebutkan dan yang terakhir kuncinya adalah kolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang kita terhadap hal yang lebih besar dari sebuah institusi atau organisasi, bagaimana apa yang bisa dilakukan sebetulnya oleh Kementerian PU ini untuk bisa menjawab tantangan-tantangan dan bisa menjadi lebih baik lagi? Dari para narasumber, ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, betul sekali Pak. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah digital transformation. Itu institusi perlu mempercepat e-government sehingga layanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan berbasis online. Dengan begitu, data proyek bisa lebih terbuka dan masyarakat bisa mengakses layanan tanpa harus ribet datang langsung ke kantor. Lalu yang kedua adalah ada capacity building. Nah, ini berarti institusi harus terus melakukan pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusianya. Dengan SDM yang berkompeten, institusi lebih siap menghadapi tantangan baru, apalagi di era digital sekarang ini. Itu, Mbak. Jadi, jadi terkait digital transformation sama capacity building, mungkin ada eh, langkah-langkah strategis lain yang bisa dilakukan Kementerian PU, teman-teman narasumber yang lain, apa nih yang bisa kita lakukan sebagai sebuah institusi? Ada Mbak Astuti. Dari segi institusi itu ada yang namanya sustainability dan juga resilience. Jadi bagaimana kita itu dalam membuat suatu proyek itu dia itu harus ramah lingkungan, kemudian adaptif dengan perubahan iklim Indonesia ya yang
di musim kemarau jadi hujan, di musim hujan menjadi kemarau, dan juga dia itu proyek ini harus mampu untuk mendukung ketahanan bangsa. Jadi pembangunan yang kita lakukan ini bukan hanya bermanfaat untuk hari ini juga, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan di Indonesia nantinya. Kemudian di samping dari sustainability dan juga resilience itu ada juga public engagement. Jadi public engagement ini bagaimana kita itu mendengar suara masyarakat dan kita juga melibatkan mereka dalam perencanaan. Maka dengan itu harapannya itu bahwa pembangunan ini akan menjadi lebih tepat sasaran, kemudian sesuai dengan kebutuhan nyata karena mereka ya yang akan menerima pelayanan kita, dan juga hasilnya itu langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Intinya itu jika kita bisa konsisten melakukan ini, maka pembangunan ini tidak hanya akan menghasilkan infrastruktur yang fisik, tetapi juga membangun infrastruktur peradaban bangsa yang lebih kokoh ke depannya. Oke, jadi memang kalau saya tarik kesimpulannya, yang bisa dilakukan sebuah institusi untuk bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi adalah terus mengembangkan kualitas secara institusinya, kemudian juga jangan lupa mendengar publik karena memang mereka lah yang nantinya akan menggunakan fasilitas dari pelayanan kita begitu ya. Dari langkah-langkah tersebut tadi kita udah bahas dari segi individu kita harus ngapain sih, dan dari segi institusi atau Kementerian PU apa langkah-langkah yang memang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik. Kalau dilihat dari sisi yang lebih besar, juga tadi ada hal yang menarik. PU itu bukan hanya soal membangun, tapi juga memberikan makna dari pembangunan itu sendiri. Iya, sepakat Mbak. Jadi, saya jadi keinget ada satu kalimat yang menurut saya sangat kuat gitu ya, bahwa PU itu bukan cuma tentang infrastruktur, tapi juga membangun peradaban gitu. Artinya, setiap infrastruktur yang kita bangun, baik itu jembatan, jalan, bendungan, bahkan rumah yang dipakai rakyat kita gitu ya, itu sebetulnya punya dampak yang lebih besar lagi. Adanya akses bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan juga sampai ke mengubah kualitas hidup masyarakat kita. Ya, poin yang menarik sih Mbak. Jadi PU itu bukan sekedar fisik gitu ya, beton lah, aspal lah, tapi memang bagaimana bangsa ini bisa tumbuh dan maju bersama, begitu ya. Benar sekali Mbak Astuti, karena itu ada sebuah kalimat yang pas juga nih. Mari bekerja dengan semangat, bangkit pekerjaan umum, jayalah bangsaku. Semangat ini mengingatkan kita bahwa kontribusi sekecil apapun bisa membawa dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Quote yang menarik sih Mbak. Jadi memang untuk jadi lebih baik itu dimulai dari level yang terkecil ya. Dari bagian per bagian ke atas, menggunung, bekerja sama, berkolaborasi untuk perubahan yang lebih besar. Iya, setuju banget sih Mbak. Soalnya kan perubahan besar itu nggak bisa semata-mata langsung kita dapat gitu ya. Selalu dimulai dari hal-hal yang kecil gini ya. Terutama mungkin secara kita di kontribusinya bagaimana di unit kerja masing-masing gitu ya. Misalnya dari segi ini nih, integritas dalam bekerja, terus juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik, atau mungkin yang lebih kecil lagi nih levelnya sekedar disiplin gitu secara waktu dalam menjalankan tugas. Karena semua itu hal-hal yang mungkin kita anggap kecil gitu ya, itu nantinya juga akan menjadi pondasi yang bisa kita jadikan lahan untuk membangun bangsa seperti itu. Kadang kita merasa kalau ini remeh nih, ini nggak kelihatan sama siapa-siapa gitu ya. Padahal justru dari hal-hal konsistensi yang kecil-kecil ini jadi budaya kerja yang baik yang bisa terbentuk untuk kita. Mungkin kuncinya lebih ke mindset gitu ya. Kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan ini juga punya nilai. Mungkin nilainya itu nggak akan balik ke kita secara instan, tapi juga dampaknya bisa jangka panjang nih gitu. Selain itu juga ya akhirnya kita juga bisa berkontribusi ke lingkungan kerja yang akhirnya bisa jadi saling mendukung. Ketika satu orang disiplin kan ya akhirnya orang lain juga tertular ya energi positifnya untuk disiplin juga. Mungkin gitu sih Mbak. Ya, benar sih Mas. Kita mulai semuanya dari mindset ya. Harus positif untuk bisa jadi lebih baik. Bukan hanya berdampak di individu, tapi juga secara institusi. Nah, di balik itu semua tadi kan kita udah bahas tuh sebetulnya apa tantangan yang kita hadapi, terus bagaimana sih
cara menanggulangi dan peran kita sebagai individu atau sebagai organisasi untuk membuat Kementerian PU menjadi lebih baik. Mungkin dari para narasumber ada yang mau memberikan kesimpulan dari obrolan kita kali ini? Silakan. Oke, jadi dari penjelasan yang teman-teman sampaikan tadi, kita dapat kesimpulan bahwa Kementerian PU itu bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tapi juga untuk membangun peradaban. Nah, sebagai insan PU, sebaiknya kita bekerja dengan semangat dan juga sebagai seorang individu, kita bisa berkontribusi lewat integritas, profesionalisme, inovasi, dan juga tentunya dengan kolaborasi. Sementara sebagai sebuah institusi, maka pentingnya yang bisa dilakukan oleh Kementerian PU yaitu melakukan transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan yang berkelanjutan, dan juga melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Seperti itu sih, Mbak. Terima kasih nih Mbak Azarin atas kesimpulannya. Sebetulnya obrolannya masih cukup seru ya, masih bisa panjang nih, bisa lebih dalam juga. Karena keterbatasan waktu memang kita harus selesai sampai kali ini. Oke, jadi makasih banyak nih untuk para narasumber yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga untuk kamu, Sobat Suara Bangsa yang udah mendengarkan podcast kita kali ini. Kalau kamu merasa terhubung dengan pembahasan kita, jangan ragu untuk share episode ini. Follow podcastnya juga jangan lupa. Dan mari jadi bagian gerakan kecil untuk perubahan besar. Sebelum kita tutup, para narasumber, izin kita jargon PU dulu ya. Satu kali ya. Yang biasa kita gunakan ya. Oke, mungkin semuanya Itu bisa nyalain dikaitkan mikrofonnya. adanya sesuatu atau work instruction. Kementerian Begitu PU juga dengan sigap membangun Sigap membangun negeri untuk rakyat. filter itu dibutuhkan Kayaknya kalau ini tidak kurang kompak ada ya. ide Mas Iqbal software juga atau nih work belum instruction nyalain. Mas Hafiz sebagai juga akar belum. dari permasalahan tersebut. Kita coba lagi ya. Selanjutnya, Kementerian PU ini saya sigap Sigap membangun membangun negeri negeri untuk untuk rakyat. rakyat. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. mulai